atau kalaupun misalnya punya waktu ke BPJS ya itu bisa data-data kita bisa lihat dulu berapa yang bisa kita hitung. Nanti si peserta itu bisa membayar cicilan rehabnya, tapi kartunya masih bisa digunakan sebagai status pekerja. Ya, mana tahu nih, kita kan nggak tahu rezeki siapapun, kita nggak tahu ya. Mana tahu setelah bekerja diberhentikan ya, kemudian si pekerja yang dulunya mandiri kerja di perusahaan ternyata kontraknya misalnya nggak diperpanjang. Nah, saran saya mumpung dia masih bekerja di perusahaan, ikutlah rehab, kartunya aktif bisa digunakan, sekaligus bisa cicilannya lunas. Nanti saat katakanlah ternyata teman-teman itu tidak lagi kerja di perusahaan, kan saat dia ingin menggunakan BPJS kembali kan utangnya udah nggak ada lagi nih. Jadi rehab itu bisa digunakan bagi pekerja di perusahaan yang dulu punya kewajiban di mandiri yang belum terlunaskan. Itu mereka tahunya setelah nanti lihat di mobil JKN aja ya Pak ya? Tahunya bisa dua. Pertama lihat mobil JKN atau nanti tiba-tiba ada menelpon. Ada menelpon. Ya, kolektif ya Pak ya. Diingatin tolong Bapak Ibu masih punya kewajiban. Iya tuh. Iya, jadi ada yang tiba-tiba kaget ya kan. Saran saya nih. Saya udah bekerja nih. Kok masih ditelepon-telepon. Jadi kalau misalnya teman-teman punya hal seperti itu, merasa wah saya nggak punya utang nih, kok tiba-tiba ditelepon BPJS. Saran saya akses mobil JKN, aktivasi, lihat nih di mobil JKN, bener nggak punya hutang atau punya kewajiban. Nanti di mobil JKN itu kan nampak ya. Punya kewajiban sekian ya. Iyalah, kalau kata orang Medan nampak ya Pak ya. Berapa utangnya itu ya kan. Wah ini penipuan nih ya. Ya untuk memastikan ditipu atau enggak, akses mobil JKN. Ya namanya kita juga maklum lah, mungkin Bapak Ibu teman-teman punya hutang ya 5, 6, 7 tahun yang lalu lah kan. Apalagi BPJS ini kan sudah berdiri sejak 2014, udah masuk tahun ke-11 ya. Ini ada dari Kak Feni Khairul Adam. Dia nanya nih Pak, apa yang dimaksud dengan penangguhan pembayaran ya Pak ya? Mungkin status di iuran mobil JKN-nya masih penangguhan. Nah, itu gimana itu Pak? Penangguhan pembayaran atau ini statusnya mungkin Ibu baru mendaftar atau belum ada sih keterangan. Jika mendaftar memang statusnya ada penangguhan karena belum dibayar kalau sudah. Mungkin kalau baru daftar ya. Baru daftar ada penangguhan. Jadi ada penangguhan ya. Kan kalau daftar itu kan dia aktifnya 14 hari ya. Nah, jadi dia penangguhan belum bisa dibayar sampai dengan hari ke-15. Ya, oke Pak. Oh, nah ini kondisinya gini nih Pak. Tapi kalau bisa dijawab ya Pak ya. Nanti kalau nggak bisa kita tampung dulu ya. Ini dari Kak Puput. Pak, maaf mau tanya, BPJS suami PBI, saya dan anak berbayar. Apakah bisa ikut ke suami yang PBI juga nggak Pak? Nah, sekarang gini Bu, berbayarnya itu sekarang dalam artian Ibu bayar sendiri sebagai statusnya mandiri atau karena bekerja di perusahaan. Nah kita untuk misalnya nih si ibu itu statusnya bayar sendiri. Misalnya nih kan ada dua kemungkinan. Pertama bayar sendiri atau yang kedua karena kerja di perusahaan. Nah kalau misalnya mungkin ibu ini kalau dia yang bayar sendiri mandiri dan ternyata mandiri ya. Ini kalau kondisinya pekerja mandiri, ibu itu jika ingin terdaftar di yang ditanggung oleh si PBI-nya bisa saja Bu. Tapi kalau lihat dulu Bu status PBI si suami. Kalau dia statusnya itu PBI pusat, nah itu Ibu harus lapor dulu ke Dinsos. Karena PBI pusat itu kan dia hitungnya datanya dari Kemensos. Penetapannya, tapi kalau misalnya Ibu dari JKA di Aceh bisa saja.
Berarti KTP kakak Acehnya ya Iya, Pak? kalau KTP Aceh, Ibu bisa langsung. Tapi ya kondisinya jadinya nanti dia turun, kalau misalnya di kelas 1, kelas 2 ya asumsinya jadi turun kelas 3 ya Pak ya. Jadi kalau misalnya Ibu mau tahu suami Ibu itu statusnya PBI apa, akses mobil JKN. Di situ akan nampak Bu, kalau dia PBI pusat atau PBI daerah. Kalau PBI daerah itu maka JKA. Kalau KTP Ibu atau kakak Ibu Aceh ya. Kalau dia PBI pusat, otomatis Ibu harus lapor ke Kemensos, karena penetapannya itu langsung dari pusat. Dia bukan seperti di Aceh. Kalau di Aceh kan semua penduduk yang berKTP Aceh bisa ikut JKA, tapi dengan syarat menunjukkan status bahwa dia memang penduduk Aceh. Ini ada yang ini nih, yang khas juga nih pertanyaannya Pak. Bisa nggak ya Pak, misalnya nih istri sama anak saya aja yang dibayar karena suami saya kabur Pak. Itu gimana Pak Novel? Bisa kakak ya Pak ya? Bisa kakak sih Bu. Karena kita kan urus dulu kakaknya Bu ya. Kalau itu saya cuma bisa menjawab tolong diurus pisah kakak Bu, itu aja. Karena dia harus memang wajib satu kakak. Jadi kalau misalnya Ibu ternyata sudah statusnya ditetapkan oleh Pengadilan Agama cerai, segera urus pisah kakak Bu. Oke. Puput tadi udah ya, bentar ya yang lain kan sebelumnya aku mau daftar mandiri punya anak. Bentar ya Pak Nafir, mana nih tadi ya Dimas? Ada yang kan sebelumnya aku mau daftar mandiri. Siapa tadi namanya ya? Menghilang pula dia chatnya. Siapa? Sebelumnya aku mau daftar mandiri punya anak. Nah disuruh bayar denda. Jadi jadinya aku udah daftar. Apa? Mau daftar mandiri punya anak. Tapi disuruh bayar denda. Oh, loh, kok bisa ya? Harusnya mandiri itu udah terdaftar sebagai peserta mandiri ya kan? Maksudnya? Enggak jelas. Dengan siapa tadi? Kak siapa namanya? Fiona. Kak Fiona. Oh, ini ada lanjutannya. BPJS, awalnya BPJS daerah, tapi dinonaktifkan. Oh, bisa jadi gini ya, mungkin Kak Kiona pernah di PBI, pernah di Mandiri, kemudian di PBI, habis itu balik lagi ya ke Mandiri lagi ya, mungkin itu kali Pak. Iya, nah, jadi ketika kalau, dia, ya itulah sama kayak pekerja tadi ya Pak. Jadi kalau misalnya pesertanya itu dulu punya kewajiban, ada kewajiban yang belum dibayar saat mandiri, kemudian si peserta pindah segmen ke PBI. Nah, otomatis memang kewajiban itu tidak akan muncul kembali dan si peserta itu bisa mengakses layanan sebagai statusnya sebagai PBI. Tetapi seperti saya bilang tadi, perpindahan segmennya itu tidak menghapus kewajibannya. Nah, jadi mungkin Kak Fiona tadi yang awalnya mandiri, kemudian masih ada kewajiban yang harus diselesaikan, pindah ke PBI, otomatis kewajibannya ini nggak tertagih. Nah, kemudian dari saat ini dari PBI berhenti, pindah ke mandiri kembali. Nah, saat pindah ke mandiri kembali, maka kewajiban yang ada dulu itu akan muncul lagi. Nah, jadi saya bilang tadi pun yang PBI pun boleh juga ya Pak? Boleh, PBI juga boleh rehab. Jadi ya bedanya kan PBI yang PBI ini yang ikut rehab maupun tadi yang bekerja di perusahaan itu dia bisa ikut rehab dan kartunya aktif bisa digunakan. Beda kalau yang peserta mandiri yang ikut rehab, kartunya tidak bisa digunakan jika tidak aktif. Jadi mungkin Kak Fiona kalau tempat merasa wah saya punya denda atau apa, coba dilihat kembali. Itu bisa ditanyakan ke kantor BPJS terdekat, itu kewajibannya itu dendanya itu kapan munculnya. Ya, kita pasti akan nampak historinya kapan itu muncul kewajiban yang harus diselesaikan. Berarti beralih pun dia sebagai peserta penerima bantuan iuran atau PBI tidak menghapus masa lalu dia di mandiri ya. Memang sampai saat ini di BPJS itu yang namanya pemutihan tidak ada, tetapi kalau ditanya
keringannya adalah kami hanya menagihkan maksimal 24 bulan. Jadi kalau ada yang sudah 5 tahun, bahkan udah mungkin 10 tahun, ya, karena BPJS kan sudah 11 tahun berdiri ya, udah masuk